Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih. Kami sudah 3 hari di NTT Kupang. Puji Tuhan banyak jiwa-jiwa yang kita layani di sini. Dan besok kami akan berangkat ke Oekam daerah Soeh. Yang kami dengar kabar di sana ada yang mualaf ya, cukup banyak jumlahnya. Dan kita akan layani mereka supaya mereka kembali ke Yesus. Dan setelah itu saudara kita ke Tambua. Dan hari Jumat kita harus nyebrang ke Timur Leste. Doakan pelayan kami, tapi kami terus setia menemani saudara untuk memberitakan kabar-kabar terbaru ya. Nah saudara, kita telah mendengar ya bagaimana Presiden Iran ya jatuh dari helikopter. Sebelum dia jatuh dari helikopter, dia lebih dulu ingin melenyapkan Israel, tapi dia lebih duluan lenyap. Terus Ismail Haniyeh yang juga ingin melenyapkan Israel, tapi dia juga lenyap. Nah sekarang Yahya Sinwar ini yang menjadi target ya. Saya akan bacakan ya. Israel bertekad segera lenyapkan pimpinan baru Hamas, Yahya Sinwar. Jadi saudara, setelah Ismail Haniyeh meninggal, jadi mereka pemilihan untuk pemimpin Hamas yang baru. Nah, Yahya Sinwar ya. Jadi saudara ini ya, sudah saya bacakan tadi ya. Israel bertekad segera lenyapkan pemimpin baru Hamas, Yahya Sinwar. Ya, Menteri Luar Negeri atau Menlu Israel Katz menyatakan tekad pemerintahannya untuk segera ya melenyapkan pemimpin baru Hamas, Yahya Sinwar. Penegasan itu disampaikan setelah kelompok Hamas mengumumkan Sinwar sebagai pengganti Israel. Hanya yang tewas, Haniyeh yang tewas dalam serangan di Iran pekan lalu, menunjukkan Yahya Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas menggantikan Ismail Haniyeh menjadi alasan kuat lainnya untuk segera melenyapkan dan menghapus organisasi keji ini dari Detik News ya. Keji ini dan dari muka bumi. Tegas Katz dalam pernyataan via media sosial X seperti dilansir AFP dan Arabia Rabu tanggal 7 bulan 8. Berarti baru ya. Baru saudara ya. Ini tanggal 7 ya. Ya, baru tadi ya. Pernyataan Katz itu disampaikan setelah kelompok Hamas yang berperang melawan Israel di jalur Gaza mengumumkan Sinwar akan menggantikan Haniyeh sampai pemimpin biro politik mereka. Sinwar sebelumnya menjadi sebagai pemimpin Hamas untuk wilayah jalur Gaza. Ya, jadi tadi ini Yahya Sinwar dia hanya pemimpin jalur Gaza, tapi karena Haniyeh meninggal, pemimpin tertinggi, diadakan pemilihan umum, pemilihan ketua, Yahya Sinwar ini menang ya. Gerakan Perlawanan Islam Hamas mengumumkan ya terpilihnya pemimpin Yahya Sinwar sebagai kepala biro politik gerakan ini. Demikian pernyataan Hamas yang dirilis pada Selasa tanggal 6 bulan 8 waktu setempat. Israel menuduh Sinwar sebagai salah satu dalang serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun itu lalu. Namanya masuk dalam daftar militan yang paling diburu oleh Tel Aviv. Sinwar yang selalu bersembunyi di jalur Gaza telah beberapa kali lolos dari upaya pembunuhan yang didalangi oleh pembunuhan yang dilakukan Israel sejak dimulai perang. Beberapa menit setelah pengumuman Hamas, sayap bersenjata kelompok itu brigade teruslah ya, nanti saudara baca sendiri ya. Jadi saudara kasih, saya ingin jelaskan begini ya. Saudara, jadi setelah Ismail Haniyeh meninggal, diadakanlah yang namanya pemilihan untuk pemimpin baru penggantikan
petinggi Hamas Yahya Sinwar ini. Ya, petinggi Hamas si Ismail Hanai ini. Ya, gantinya Yahya Sinwar. Ya, saudaraku yang saya kasih, kita lihat aja nanti ya bagaimana nasib Yahya Sinwar ini ya. Saudara, doakan terus pelayan kami di gereja tanpa tembok seribu pintu ini. Jatuh bangun di dalam dosa, padahal Alkitab berjanji bahwa kita ini menang lebih daripada pemenang. Bahkan 1 Yohanes 4 ayat 4, roh Allah yang ada pada kita lebih besar dari roh-roh yang ada di muka bumi ini. Yohanes 3, saudaraku yang saya kasih, ayat yang ke-34, roh yang diberikan kepada kita itu roh yang tak terbatas. Harusnya saudara, kita ini menjadi manusia-manusia yang tak terbatas. Tidak bisa dibatasi oleh situasi kondisi keadaan. Karena situasi kondisi keadaan ini bukan Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang hidup, yang kita kenal dalam nama Yesus, yang mampu merubah situasi kondisi keadaan. Sesulit apapun situasi kondisi keadaan, seburuk apapun situasi kondisi keadaan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Karena Tuhan memberikan kepada kita roh yang gagah perkasa. Zakaria 4 ayat 6. Dia memberikan roh yang gagah perkasa. Ada orang saudara, suspek sekali badannya, gagah perkasa. Tapi hanya diterpa masalah dikit, langsung saudara letoy. Haleluya. Langsung letoy ya. Iya. Letoy dan makin lama makin letoy jalannya. Haleluya. Hanya diterpa masalah sedikit saja, tapi badannya suspek banget. Wah, kekar. Wah, kita hormat, kita segan. Wah, ini jagoan. Ternyata hanya menghadapi masalah dikit aja langsung keok, letoy. Ya, ibarat orang itu ya, kalau yang selalu main-main di wilayah-wilayah sono ya, oh kelihatan kekar, ya, toto impoten begitu ya. Ya, itu sama saudara. Jadi kelihatan kekar, ya, jagoan, tapi hanya menghadapi masalah kecil aja dia kalah. Padahal Tuhan telah memberikan kepada kita roh yang gagah perkasa. Zakaria 4 ayat 6. Haleluya, haleluya. Tuhan telah memberikan kepada kita roh yang luar biasa. Daniel pasal 4 ayat 6. Tuhan sudah kasih roh yang luar biasa. Tadi roh Allah yang lebih besar ada pada kita. Roh yang tak terbatas, roh yang gagah perkasa, roh yang luar biasa. Apa maksudnya ini semua? Artinya kita ini orang-orang spesialnya Tuhan. Artinya kita ini orang-orangnya Tuhan yang ditempatkan Tuhan di muka bumi menjadi representasi Tuhan supaya orang lain bisa melihat Tuhan lewat hidup kita. Haleluya. Itu tujuannya. Ya. Tujuannya itu, makanya Tuhan berjanji kau menang lebih daripada pemenang. Sekali waktu saudaraku yang saya kasih, ya, ada seseorang ya yang ngomongnya kasar sama saya. Tapi saya coba ngomong sama dia tegas tapi tidak kasar. Akhirnya orang itu saudara terdiam dan tunduk. Haleluya. Jadi sebenarnya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak direfleksikan dengan kasar, tidak diimplementasikan dengan kasar, tapi kita refleksikan, implementasikan itu dengan tegas. Tegas dan kasar beda. Haleluya. Tegas artinya kita tetap dalam pendirian kita. Sekalipun godaan, sekalipun goncangan, ancaman nyawa sekalipun, kita tetap dalam pendirian kita terhadap kebenaran, terhadap firman. Walaupun mungkin ngomong kita nggak kasar. Haleluya. Haleluya. Ada orang yang ngomongnya kasar. Maki-maki. Keluar segala binatang dari mulutnya. Iya. Harimau, monyet, babi, keluar semua. Makin hari saudara mulut dia tambah besar. Ya karena keluar terus kan binatang kan. Iya kan. Iya, kalau mulut orang tambah besar itu artinya nggak lama lagi koid, meninggal. Haleluya. 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 Harusnya yang tambah besar itu adalah kapasitas roh kita. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Harusnya roh kita yang makin hari makin besar. Saudara,
seusia saya juga tidak boleh badan makin besar. Karena saudara, kalau badan makin besar itu bukan sehat tapi bengkak. Iya. Haleluya. Ah, tapi kalau roh kita yang makin besar, itu tubuh kita malah makin sehat. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tubuh kita makin sehat. Karena apa? Karena seluruh kehidupan kita ini dikendalikan oleh roh kita. Itu makanya saya katakan perguruan ini perguruan roholin. Ya, bukan perguruan Saulin. Haleluya. Tahu saudara, kenapa perguruan Saulin sekarang ilmunya nggak ada lagi? Jadi kakek neneknya dulu Saulin ini punya ilmu 100. Ke bawah diturun 99 supaya jangan melawan. Yang 99 mati diturunkan lagi ke bawahnya lagi 88 supaya jangan melawan yang 99. Ya, yang 88 juga turunkan makin bawah. Ratusan tahun akhirnya namanya. Doakan walaupun kami ada di Timur Leste nanti ya, kami tetap berdoa untuk pelayanan gereja tanpa tembok besok tetap jalan. Dipimpin oleh istri saya langsung. Jadi ada kelompok kadrun, ada kelompok radikal, ada kelompok intoleran yang nggak senang dengan pelayanan itu. Ya kita hancurkan dalam nama Yesus. Ya, dukung pelayanan kami terus. Saya percaya Tuhan memberkati saudara. Amin.